Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu keterampilan dasar konseling, yaitu structuring. Structuring itu apa sih? Structuring atau pembatasan adalah teknik yang digunakan oleh konselor untuk memberikan batasan-batasan ruang lingkup konseling agar proses konseling berjalan dengan baik serta tercapainya tujuan dari konseling itu sendiri. Adapun bentuk-bentuk teknik structuring yaitu kontrak, time limit, action limit, role limit, dan proses limit. Nah, yang pertama ada kontrak. Kontrak merupakan kesepakatan awal antara konselor dan konseling mengenai tujuan sesi, aturan perilaku, hak dan kewajiban, serta konsekuensi dari setiap pelanggaran. Kontrak ini dibuat secara jelas dan disetujui bersama agar proses konseling dapat berjalan terarah. Yang kedua ada time limit, pembatasan waktu. Konselor menjelaskan durasi sesi konseling sejak awal agar proses konseling tidak berlarut-larut dan waktu dapat dimanfaatkan seefektif mungkin. Yang ketiga ada action limit, pembatasan tindakan. Pada bagian ini, konselor menetapkan aturan mengenai perilaku konseling selama sesi konseling berlangsung, yaitu apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Yang keempat ada role limit, pembatasan peran. Batasan peran ini dimiliki oleh konselor, di mana konselor hanya boleh membantu mengarahkan penyelesaian masalah dan bukan memberikan nasihat. Yang kelima ada proses limit. Di sini konselor menjelaskan tahapan konseling yang akan dilalui seperti pemberian informasi, eksplorasi masalah, penggunaan teknik tertentu, hingga latihan perilaku atau modeling. Penjelasan ini membuat konseling memahami arah proses dan lebih siap terlibat secara aktif. Iya, waalaikumsalam. Silahkan. Iya, terima kasih. Bu, jadi gini, saya tuh mau konseling. Kalau saya tuh bingung gitu loh masalah akademik saya. Saya tuh kurang bisa membagi waktu antara belajar dan mengerjakan tugas dan juga waktu luang saya untuk bermain. Saya tuh sering telat untuk deadline mengerjakan tugas. Bagaimana Bu sarannya? Ya, sebelum kita konseling, kita akan menemukan kontrak terlebih dahulu. Untuk sesi kali ini, kita membahas kecemasanmu saja. Dan cerita ini tuh bersifat privasi ya, bersifat rahasia. Dan di sini saya itu hanya membantu dan menemukan solusi, tidak untuk menghakimi. Apakah Anda setuju? Iya Bu, saya setuju. Oke. Konseling kita ini berlangsung selama 40 menit ya. Di 10 menit terakhir kita akan menyimpulkan pembicaraan kita hari ini. Apakah durasi ini tuh sangat cukup untuk kamu? Iya Bu, cukup. Karena nanti setelah jam istirahat itu ada mapel berikutnya. Jadi ada pembelajaran lagi gitu. Oke, kita langsung mulai saja ya. Baik Bu. Selama sesi berlangsung, kamu boleh meminta jeda apabila kamu tidak nyaman. Dan kamu mohon sekali tidak menggunakan ponsel di saat sesi konseling berlangsung dan tidak meninggalkan ruangan ini tanpa izin selama sesi konseling berlangsung. Apakah sudah sangat jelas? Sudah sangat jelas Ibu. Terima kasih atas informasi serta arahannya untuk konseling hari ini. Iya, sama-sama. Dalam sesi ini, saya itu bukan memberikan keputusan atau nasihat. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Saya tidak seperti itu ya. Untuk apa ya? Untuk itu hak-hak kamu ya, pilihan-pilihan kamu. Saya di sini itu bukan memihak kamu. Apakah kamu nyaman dengan peran saya yang seperti itu? Iya Bu, saya nyaman sekali. Terima kasih atas semua saran-sarannya dan waktu-waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Proses konseling kali ini itu memiliki beberapa tahap ya. Yang pertama yaitu kamu menceritakan apa yang kamu rasakan sekarang ini. Yang kedua, kamu mengeksplorasikan penyebab masalah tersebut. Yang ketiga, kita akan menggunakan teknik dengan salah satunya yaitu merefleksikan diri. Terus yang keempat, kita akan membuat sebuah hal baru untuk dicoba. Apakah kamu sudah paham?
Iya Bu, saya paham dan saya bersedia. Oke, terima kasih. Terima kasih kembali Bu.